Sejarah Eyang Hasan Maulani. Latar belakang kelahiran Eyang Hasan Maulani. Lengkong adalah salah satu desa yang terletak di wilayah Kecamatan Jarawangi, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Lengkong dikenal sebagai wilayah layani seorang tokoh besar yang dibuang oleh Belanda, yaitu Eyang Hasan Maulani. Meskipun Eyang Hasan Maulani telah wafat ratusan tahun yang lalu, namun pengaruhnya masih terasa sampai saat ini. Beliau merupakan putra dari Kiai Bagus Lukman dan Kiai Syatar. Kelahirannya bertepatan dengan wafatnya Syekh Ahmad Handako, yaitu pada hari Senin lepas subuh, tanggal 27 Sya'ban 1196 Hijriah atau 22 Mei 1982. Pendidikan Eyang Hasan Maulani. Berbekal tekad yang kuat, ditambah lingkungan keluarga yang menunjang telah menjadikan Eyang Hasan Maulani tidak mengalami kendala dalam memulai pengembaraan panjangnya. Ia mulai mengisi hari-harinya dengan mengaji dan memperbanyak hafalan, terutama menghafal kitab-kitab dasar. Sulitnya keadaan pada masa itu tidak sama sekali menyurutkan semangat belajar Eyang Hasan Maulani. Eyang Hasan Maulani menuntut ilmu selama 7 tahun 6 bulan atau 7,5 tahun. Adapun beberapa pesantren yang pernah disinggahi beliau, yaitu diantaranya pesantren Pangkalan selama 1 tahun 5 bulan, pesantren Kadu Gede selama 2 tahun 8 bulan, pesantren Pasawahan Cirebon selama 1 tahun 1 bulan, pesantren Kadu Gede untuk yang kedua kalinya, yaitu selama 1 tahun 3 bulan, dan yang terakhir yaitu pesantren Raja Galuh selama 1 tahun 1 bulan. Kehidupan keluarga Eyang Hasan Maulani. Eyang Hasan Maulani menikah dengan seorang gadis bernama Nyai Murtasimah binti Kiai Arif bin Kiai Khotib Syarif Jarawangi. Kiai Khotib adalah menantu dari Syekh Asam Lengkong. Kehidupan rumah tangganya hanya berjalan separuhnya dikarenakan munculnya bangsa Belanda yang memisahkan mereka. Namun, keduanya telah berhasil mendidik putra-putrinya menjadi anak-anak yang tidak hanya telah membanggakan kedua orang tuanya, namun juga telah menjadi kebanggaan Tuhan dan Rasul-Nya. Pernikahan Eyang Hasan Maulani dengan Nyai Murtasimah dikaruniai 11 orang putra-putri, yaitu Kiai Hasan Imroni, dimakamkan di Cikaso Kramat Mulia, Nyai Umi Mukminah dimakamkan di Karangmangu Kramat Mulia, Nyai Umi Ruqayyah dimakamkan di Lengkong, Kiai Hasan Tuba atau Kiai Imanuddin dimakamkan di Tanjung Sari Purwawinangun, Kiai Muhammad Hakim dimakamkan di Lengkong, Nyai Nasibah dimakamkan di Lengkong, Nyai Marhamah dimakamkan di Lengkong, Nyai Mukrimah dimakamkan di Lengkong, Kiai Nur Hamid atau Kiai Muhammad Ansori dimakamkan di Lengkong, Kiai Ihsanuddin atau Kiai Muhammad Ahyar dimakamkan di Lengkong. Era pemerintahan Belanda. Gerakan-gerakan tarekat yang dikembangkan oleh Eyang Hasan Maulani dituduh sebagai ajaran sesat oleh kolonial Belanda. Pengaruh Eyang Hasan Maulani yang semakin meluas bahkan hingga ke Jawa Tengah membuat kolonial merasa terganggu dan dianggap mengganggu ketenangan mereka karena selama ini Eyang Hasan Maulani memiliki pengaruh di masyarakat. Pada 29 Maret 1842, beliau ditangkap oleh Belanda dan dibawa ke Cirebon, kemudian ditahan selama 3 bulan. Namun pada saat beliau ditahan, banyak masyarakat yang datang untuk menjenguk dan ingin mengetahui keadaannya, sehingga dipindahkan ke Batavia dan ditahan selama 9 bulan. Pada 13 Maret 1843, beliau diberangkatkan ke Ternate, Maluku Utara, lalu ke Kaima. Beliau bermukim di Kaima selama 100 hari, hingga pada akhirnya dipindahkan ke kampung Jawa Tondano. Sejak ditangkap oleh kompeni Belanda, tidak ada lagi kabar tentang keberadaan beliau. Lalu, 11 tahun kemudian, baru muncul surat dari Manado
yang mengabarkan bahwa beliau masih hidup dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian sejak saat itulah terjadi surat menyurat antara Eyang Hasan Maulani di Manado dengan pihak keluarga di Kuningan. Kebanyakan isi surat dari keluarga di Kuningan terkait permintaan doa dan permohonan maaf atas ketidakmampuan membebaskan Eyang Hasan Maulani. Surat-surat dari Manado itu kemudian disebut dengan surat amanat karena berisikan amanat dari Eyang Hasan Maulani terhadap anak cucunya. Surat menyurat itu hanya berlangsung selama 1 tahun dari semenjak tahun 1853 hingga 1854. Kemudian muncul surat terakhir yang datang dari Manado, yaitu terkait kabar wafatnya beliau. Surat tersebut dibuat pada 4 Mei 1874 yang ditandatangani oleh 3 orang tetua kampung Jawa, diantaranya yaitu Wangsa Taruna, Tuan Pangeran Suryaningrat, dan Kepala Kampung Hasan Ghazali. Jadi, Eyang Hasan Maulani ini wafat pada Rabu malam pukul 4 pagi pada tanggal 30 April 1874. Beliau dimakamkan di Gunung Patar Kempal, Kampung Jawa, Kecamatan Tondano, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Makam beliau bersebelahan dengan Kiai Mojo, salah satu seorang pahlawan nasional mantan Panglima Perang Diponegoro.